Kalau menurut metode ilmiahnya Profesor Hasan ini, Hasan Al-Haytami ini, menurut kalian, ketika seseorang membaca buku nasab dan langsung percaya, orang itu ilmiah nggak? Ini dari ilmuwan yang abad 11 Masehi. Ada orang-orang yang gelarnya doktor, seperti Yahya Zainul Ma'arif, Abdus Somad, Fahru Rosi, yang yakin nasabah alawi klaimnya itu tanpa diuji dulu. Apakah benar secara historis, apakah benar secara biologis. Kalau Wafi nggak usah dipertanyakan, lo nggak kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah penyampaian dari Dr. Sugeng ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan ilmiah. Nanti di dalam video Dr. Sugeng memperkenalkan seorang tokoh ilmuwan yang terkenal sebagai Bapak Optik ya, bagaimana kecerdasan beliau di dalam menemukan sebuah lensa ya. Nah, jadi beliau itu bernama Ibnu Al-Haytami. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya ingin mengenang salah satu mahaguru dalam dunia sains yang seorang muslim. Beliau bernama lengkap sebetulnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytam atau Al-Haytami. Beliau itu matematikawan, astronom, ahli ilmu fisika, dan sekarang pun dikenal sebagai Bapak Optika. Tidak semua karyanya terselamatkan, tapi ada satu karya agungnya yang terselamatkan dalam versi Latinnya. Makanya saya tidak mencari bantuan karena keterbatasan penguasaan saya atas bahasa Arab, teman-teman untuk menerjemahkan apa wasiat dari Profesor Hasan ini. Profesor Hasan ini dikenal di dunia barat sebagai Al-Hasan. Ya namanya Hasan, mereka jadi Hasan gitu kan ya. Nah, karya yang terselamatkan utuh, walaupun yang terselamatkan itu sudah dialih bahasakan oleh ilmuwan lain yang tidak tercatat namanya, itu adalah Kitab Al-Manasir, atau kalau bahasa Indonesianya Kitab Optika itu. Kalau nurutin Mukibin itu kalau udah nggak berbahasa Arab dianggap bukan kitab. Tulisan aslinya dalam bahasa Arab itu. Cuma tidak terselamatkan di dunia Islam, diselamatkan orang Barat. Kitab pekerjaannya ini dijadikan referensi oleh mahaguru-mahaguru kami yang belajar di bidang ilmu pasti. Saya bisa sebut namanya: Isaac Newton, Johannes Kepler, Christian Huygens, dan Galileo Galilei. Jadi kebayang betapa agungnya Profesor Hasan ini. Ya. Apa aja pekerjaannya? Maksudnya bidang apa aja yang menjadi minat dari Profesor Hasan ini? Fisika, matematika, astronomi, filsafat, teologi, dan kedokteran. Kebayang orang ini seperti apa. Bahkan Sir Isaac Newton, fisikawan dan matematikawan agung fisika klasik gitu ya, itu boleh dikatakan sebagai muridnya jauh. Saya bahkan bisa bilang Isaac Newton ini adalah Al-Hasan 2.0. Kenapa begitu? Karena Profesor Hasan ini selain menulis optik, juga menulis
juga menjelaskan ada tarikan gravitasi. Ya, walaupun tidak menjabarkan sedetail zaman sekarang, kemudian menulis beberapa fenomena yang kemudian sekarang itu menjadi bagian ilmu kalkulus. Bayangin itu abad 11 ya, kalkulus. Banyak pihak, banyak ilmuwan mengatakan bahwa Profesor Hasan ini adalah matematikawan kedua, matematikawan agung kedua, bukan dalam arti lebih besar mana, tapi karena beliau ini dianugerahkan oleh Allah ke umat manusia setelah Ptolemeus. Beliau ini sampai dijuluki Ptolemeus kedua oleh Abul Hasan Baihaqi. Dijuluki fisikawan oleh John Peckham. Cari sendiri siapa mereka gitu ya. Anda bayangkan bahwa Isaac Newton itu kan juga nulis gravitasi, hukum gravitasi yang terkenal itu. Kemudian juga optika, juga kalkulus. Berapa abad bedanya dengan Profesor Haytham kan. Tapi kalau kaitan dengan ilmu nasab, kemarin si Wafi yang nggak kuliah itu kan membuka aibnya sendiri tentang ketidaktahuannya tentang apa itu ilmiah. Profesor Hasan ini sudah mewasiatkan bagaimana metode ilmiah 10 abad silam. Apa yang dikatakan beliau? Ini dalam bukunya nggak akan ketemu versi Arab karena yang terselamatkan memang versi Latin. Saya membacanya dalam versi bahasa Inggris. Saya terjemahkan bebas ya begini. Ini begini kata beliau ya tentang metode ilmiah itu. Pencari kebenaran itu bukanlah orang yang mempelajari tulisan-tulisan dari masa lalu. Kemudian karena karena kecenderungan alamiahnya gitu ya, kemudian menaruh kepercayaan kepada apa yang dia baca itu, melainkan dia meragukan akan apa yang ia telah baca dan mempertanyakan apa saja yang dia telah baca. Orang itu memilih tunduk kepada argumen itu kan berarti yang menentang gitu ya, dan demonstrasi, dan bukan pada perkataan itu kan perkataan manusia itu maksudnya yang ditulis dari buku yang masa lalu gitu ya. Perkataan yang ditulis dalam buku itu yang penuh dengan segala macam ketidaksempurnaan dan kekurangan. Tugas dia adalah menyelidiki tulisan-tulisan yang tertulis di buku itu dari karya ilmuwan masa lampau gitu ya. Jika mempelajari kebenarannya adalah tujuan, ya, mempelajari kebenaran atau mencari kebenarannya adalah tujuan, dia akan menjadikan dirinya musuh dari apa yang dia baca, menyerangnya dari segala sisi. Dia juga harus meragukan dirinya saat harus melakukan pemeriksaan yang sifatnya kritikal terhadap apa yang dia baca, sehingga ia menghindarkan dirinya jatuh ke dalam prasangka atau kompromi, lebih tepat kompromi. Jadi dalam metode ilmiah Anda tidak boleh kompromi. Maksudnya kompromi itu begini, ilmuwan itu kan boleh salah tapi nggak boleh bohong. Maksudnya itu bahwa kita ketika melakukan pekerjaan ilmiah itu pasti bisa salah,
Tapi kita hindari mati-matian untuk berbuat kesalahan. Makanya bikin protokol ini itu untuk mencegah kita berbuat salah. Tapi kalaupun kesalahan itu terjadi, itu akibat manusiawi aja. Kita manusia punya batas untuk mencapai ke apa ya? Mencapai yang sifatnya resolusi atau akurasi itu ada batas manusiawinya gitu. Tapi itu kita tetap tidak boleh kompromi. Kita mati-matian menghindarkan diri dari kesalahan. Maksudnya seperti itu. Karena ilmuwan di masa lalu itu ada salahnya, generasi berikutnya bisa memperbaiki. Gitu kan? Makanya kemarin ada yang masalah perhitungannya guru gembul salah. Menurut saya wajar. Ngitung salah itu wajar. Nah, tapi ingat, poinnya begini. Dalam kaitan nasab ini, kalau menurut metode ilmiahnya Profesor Hasan Al-Haytami ini, menurut kalian, ketika seseorang membaca buku nasab dan langsung percaya, orang itu ilmiah enggak? Ini dari ilmuwan yang abad 11 Masehi. 10 abad silam loh. Sekarang kan abad 21 kurangi 11, 10. Ya kan? Itu, dan ingat, Profesor Hasan ini madhabnya Syafi'i, sama dengan orang-orang Indonesia sekarang, sama dengan Mbah Mun, sama dengan Mbah Hamid, sama dengan Mbah Nawawi. Sudah berpesan seperti itu. Kenapa dokter-dokter seperti Yahya Zainul Ma'arif, Fahru Rosi, Abdul Somad, siapa lagi? Adi Hidayat udah dokter belum? Belum ya? Itu bisa langsung percaya nasab Ba'alawi tanpa mematuhi Profesor Haytham untuk mengujinya dari segala sisi. 11 abad yang lalu sudah diwasiatkan seperti itu. Kalian pengen tahu nggak penghargaan dunia terhadap Profesor Haytham ini? Ya, tahun 2015 masih baru loh itu. Direktur Dirjennya UNESCO, Irina Bokova, menjuluki Profesor Haytham sebagai Bapak Optika. Bayangin, 10 abad silam. Penghargaannya 2015. Kemudian beliau juga ada kawah di bulan yang dinamai Kawah Al-Hasan. Penghargaan dunia seperti itu. Asteroid nomor 59.239 itu dinamai Al-Hasan. Al-Hasan itu dari maksudnya Al-Hasan itu loh. Dan saya nggak bisa sebutin satu-satu. Itu salah satu matematikawan, fisikawan, terus filosof terbesar yang kita umat Islam miliki. Dan yang mengutipnya nggak tanggung-tanggung, mengutip karyanya Isaac Newton, Christian Huygens, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Roger Bacon. Kebayang nggak? Ada orang-orang yang gelarnya doktor, seperti Yahya Zainul Ma'arif, Abdul Somad, Fahru Rosi, yang yakin nasab Ba'alawi klaimnya itu tanpa diuji dulu. Apakah benar secara historis, apakah benar secara biologis. Padahal Profesor Hasan Al-Haytami itu sudah mengingatkan metode ilmiah dari 10 abad silam. Apalagi itu tuh Rois Aam, organisasi yang namanya Kebangkitan Ilmuwan. Kalian tahu sendiri sikapnya seperti apa.
Kalau kita dari eh, maha guru kita yang muslim aja, yang non muslim denger, bersikap ilmiah, menghasilkan karya besar, kita dikibulin nasab aja langsung bisa. Dari ukuran orang-orang yang langsung percaya ke Laim Nasabah Alawi, itu dari ukuran abad 11 saja terlihat bodoh. Kalau Wafi nggak usah dipertanyakan loh, nggak kuliah. Tapi yang dokter-dokter tadi saya sebutkan, Yahya Zainul Ma'arif, Fahru Rosi, Abdul Somad, bisa-bisanya langsung percaya. Yang paling parah Abdul Somad ini. Dia seakan-akan meninggikan klaim nasabah Alawi lebih tinggi dan lebih besar daripada Islam sendiri. Oke, silahkan dipikir. Jadi besok-besok, ibu-ibu, jangan jadikan tokoh seperti, nanti akan saya singgung, Muhammad Al-Fatih sebagai pujaan anak-anak kalian. Mending tokoh seperti Hasan Al-Haytami ini yang jadikan idola. Ya, karena dunia pun mengaguminya. Nggak peduli dia ateis, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mengagumi Profesor Hasan Al-Haytam. Orang yang hidup 10 abad silam. Jadi kalau yang bilang Fakih Mukodam, Mustahid Mustahid Mutlak atau Ubaidillah Mustahid Mutlak, itu kalau ukurannya dengan asal Hasan Al-Haytam itu nggak ada apa-apanya, pret, kalah jauh. Saya yang hidup 10 abad berikutnya aja nggak mampu mengejarnya. Tapi kita bisa jadikan beliau ini idola anak-anak kita. Oke? Kita jadikan anak-anak kita sebagai muslim yang cerdas dan mencerdaskan. Jangan sampai kayak Wafi. Ini ada satu pesan lagi dari siapa tadi namanya, lupa saya. Dr. Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh. Kalian cari orangnya siapa ya. Tapi beliau bilang begini, kebenaran hakiki adalah milik Allah. Tetapi sains setidaknya menyediakan sarana bagi kita untuk lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Semakin dekat kita dengan kebenaran, dengan sendirinya ya, maka semakin dekat pula kita dengan Sang Pencipta, pemilik kebenaran, yang Maha Kuasa. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya terkait dengan pengenalan beliau terhadap seorang tokoh yang menjadi guru besar terhadap dunia ilmu sains di zaman dulu ya, saudara sekalian. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang Dr. Sugeng sampaikan terkait dengan siapa sebenarnya Ibnu Al-Haytami. Dan nanti kita akan membahas juga apa kaitannya Dr. Sugeng menyampaikan hal ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan ilmiah itu sendiri ya. Nah, ini sekaligus menampar ya daripada apa yang disampaikan oleh Gus Wafi ya yang tempo hari, bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu saya mengutip salah satu pendapat seorang ulama ya. Yang dalam hal ini kalau kita lihat Ibnu Haytami sebagai seorang guru besar, bahkan Galileo Galilei, Aristoteles dan sebagainya itu merupakan guru besar untuk mereka semua, saudara sekalian. Newton itu sebagai guru besarnya ini, Ibnu Al-Haytami ini, saudara sekalian. Luar biasa sekali. Beliau juga dikenal sebagai ahli fisika, matematika, filsafat, teologi, kedokteran, dan sebagainya. Dan terkenal. Beliau merupakan seorang tokoh yang lahir di Basrah dan sekarang itu Irak ya. Lalu kemudian beliau juga
ilmuwan yang terkenal sebagai pusat daripada ilmu, yaitu pada masa kerajaan dinasti Bani Abbasiyah, saudara sekalian. Dia hidup pada masa kejayaan Islam, yaitu dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan, apa itu ilmiah menurut Ibnu Al-Haytami ini. Nah, jadi saya sampaikan bahwa beliau itu nama lengkapnya Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytami. Nah, jadi beliau itu katanya ilmiah itu adalah pencari kebenaran bukanlah orang yang mempelajari tulisan para ahli di masa lalu, dan karena mengikuti watak alamiahnya, menaruh kepercayaannya pada mereka, para ahli di masa lalu, melainkan dia akan meragukan kepercayaannya kepada ahli di masa lampau itu, dan melainkan mempertanyakan apa yang ia peroleh dari apa yang ia baca. Ini merupakan di paragraf pertamanya pun sudah merontokkan apa yang disampaikan oleh Gus Wafi, ya, yang terlalu bisa kita bilang menelan bulat-bulat apa yang dia baca. Padahal di sini kita disuruh oleh Ibnu Al-Haytami, seorang tokoh yang sangat luar biasa pada masa dinasti Abbasiyah. Jangan kita terlalu fokus kepada apa yang kita baca, melainkan apa hasil bacaan kita itu kita implementasikan di dalam pemikiran kita untuk untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang bernama ilmiah. Bukan hanya mengutip pendapat orang lalu kemudian itu kita sampaikan dan kita simpulkan. Ini cara berpikir ilmiah, saudara sekalian. Lalu kemudian dia akan tunduk pada argumen dan demonstrasi dan bukan pada perkataan manusia yang sifatnya penuh dengan segala macam ketidaksempurnaan dan kekurangan. Nah, ini tugas pencari kebenaran adalah, ini tugas kita yang yang ingin berpikir ilmiah, menyelidiki tulisan-tulisan para ilmuwan pendahulunya. Dan jika mempelajari kebenaran adalah tujuannya, maka dia akan menjadikan dirinya musuh dari semua yang telah ia baca dan menyerangnya dari segala sisi. Nah, ini dari Ibnu Haytami, ya. Lanjut, dia juga harus meragukan dirinya saat ia melakukan pemeriksaan kritikal terhadap apa yang telah ia baca, sehingga menghindari jatuh ke dalam prasangka dan kompromi. Ya, jadi ini hal yang sangat menarik, ya. Ketika kita mencari suatu kebenaran, saudara sekalian, sebaiknya kita menjadikan diri kita itu musuh kita. Artinya apa? Ketika kita mencari suatu kebenaran, saudara sekalian, sebaiknya seyogianya kita ragukan diri kita sendiri dulu. Bukan percaya dulu baru mencari kebenaran. Dan ini cara berpikir daripada Gus Rumail, saudara sekalian. Jadi ketika dia meneliti daripada nasab Ba'alwi ini, dia percaya dulu bahwa Habaib itu adalah keturunan Rasulullah SAW atau keturunan Nabi. Lalu kemudian ketika dia sudah percaya, lalu kemudian dia meneliti, pasti penelitiannya itu akan lebih merujuk kepada subjektivitas, saudara sekalian, bukan sebagai objektivitas. Ketika kita meliti suatu masalah, terutama misalkan di nasab Alwi ini, kita ragukan dulu. Seperti cara berpikir daripada Kiai Haji Mahyudin, ya, awalnya mengisbat nasab Alwi. Namun ketika beliau ragu, lalu kemudian menjadikan dirinya sebagai objektif, lalu kemudian ketika dia sudah ragu, memerlukan hipotesa-hipotesa, pertanyaan-pertanyaan, kok bisa seperti ini akhlak Habib. Lalu kemudian meneliti dengan keobjektivitasannya selama 2 tahun, kata beliau, ya. Lalu kemudian timbullah kesimpulan bahwa Habib Ba'alwi itu bukan daripada salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena terputus pada Ubaidillah. Pada abad ke-4 tidak ada disebutkan, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Luar biasa apa yang disodorkan kepada kita oleh Dr. Sugeng, yang membuka cakrawala berpikir kita tentang ilmiah. Oke, selengkapnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.